Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, telinga berdenging tentunya pernah kita rasakan. Hal ini merupakan sesuatu yang umum dirasakan oleh kebanyakan orang. Bagi yang pernah mengalami kondisi ini, kita mendengar bunyi lengkingan yang tidak begitu keras masuk ke dalam telinga kita. Kondisi ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja lalu suaranya menghilang. Dalam pandangan Islam, telinga berdenging sebelah kanan disebut sebagai tanda bahwa kita diingatkan untuk membaca doa serta membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Adiyat wal Al-Azkar karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, beliau mengutip keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Hakim dan Tirmizi, bahwa telinga yang terkadang berdenging merupakan dampak dari aktivitas ruh yang ada dalam badan. Bisa berupa bertemunya ruh orang tersebut dengan ruh yang lain, atau ruh tersebut mencium bau ruh yang lain. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa pandangan tentang telinga berdenging tidak hanya terbatas pada satu tafsir saja. Sebagian ulama memberi penjelasan bahwa ketika telinga berdenging, hal itu bisa menjadi pengingat bagi kita untuk segera mengingat Allah, memperbanyak zikir, dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah respon yang dianjurkan untuk setiap keadaan yang tidak biasa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dalam tradisi keilmuan Islam, fenomena ini sering dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal-hal kecil dalam sehari-hari pun membawa kita kembali kepada zikir dan ibadah yang konsisten. Lantas, apa arti di balik telinga yang berdenging serta apa yang harus kita lakukan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bila telinga kita berdenging, maka ada dua arti atau dua pertanda di balik kejadian tersebut. Arti yang pertama adalah anjuran untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam adalah kita dianjurkan untuk membaca salawat seperti yang tertuang dalam sebuah hadis. Jika telinga salah seorang di antara kalian berdenging, maka hendaknya ia mengingatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepadaku dan mengucapkan zakarallahu man zakarani bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Sedangkan arti yang kedua adalah kita menjadi umat yang terpilih. Sahabat beriman, arti telinga berdenging yang kedua adalah
sebagai pertanda bahwa Anda menjadi umat yang terpilih. Dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga itu berdenging hanya ketika datang berita baik kepada ruh, bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah menyebutkan orang, yaitu pemilik telinga yang berdenging tersebut, dengan kebaikan di Al-Mala'il A'la, majelis tertinggi di alam ruh. Sahabat beriman, lantas apa yang harus kita baca ketika telinga kita berdenging? Dikutip dari buku 300 doa dan zikir pilihan, bahwa kita sangat dianjurkan untuk membaca sholawat berikut ini ketika telinga kita berdenging sebelah kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, zakarallahu man zakarani bi khair. Tuhanku, berilah sholawat dan kesejahteraan atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyebut dengan rahmat orang yang menyebutku dengan kebaikan. Adapun penjelasan lain tentang telinga berdenging dalam Islam adalah dianjurkan bagi orang-orang yang mengalami gejala telinga berdenging sebelah kanan untuk berdoa dan membaca sholawat. Hal ini dijelaskan bahwa nama mereka sedang disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab At-Taysir bin Sarah Al-Jami' As-Saghir. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya telinga itu berdenging ketika datang berita baik kepada ruh, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Al-Mustafa telah menyebut orang tersebut pemilik telinga yang berdenging dengan kebaikan di Mala'il A'la, perkumpulan atau majelis tertinggi di alam ruh. Sedangkan dalam Al-Jami' As-Saghir, Imam Suyuti juga menjelaskan bahwa beliau mengatakan, jika berdenging telinga seseorang dari kalian, maka ingatlah aku dan berselawat atasku, dan katakan, zakarallahu man zakarani bi khair. Semoga Allah menyebut orang yang menyebutku dengan kebaikan. Namun, arti telinga berdenging dalam Islam sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan. Hadis yang mendukung hal ini bahkan disebut sebagai hadis yang lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Banyak ulama kontemporer menekankan bahwa gambaran-gambaran seperti ini lebih baik dijadikan sebagai pengingat untuk memperbanyak zikir dan sholawat secara umum, bukan sebagai dalil yang pasti tentang makna fisiologis telinga berdenging. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak harus menunggu sampai telinga kita berdenging. Akan lebih baik jika kita rutin mengamalkannya tanpa harus ada tanda yang muncul terlebih dahulu. Sebab bersolawat kepada Nabi memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, mendapat keberkahan berkali lipat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kali seorang membaca sholawat kepadanya, Allah akan membalasnya dengan rahmat dan keberkahan yang berlipat. Bahkan derajatnya diangkat dan dosa-dosanya dihapus. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Termasuk di dalamnya dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, mempercepat dikabulkannya doa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa doa seorang hamba akan terhalang hingga ia bersolawat kepada Nabi terlebih dahulu, sehingga solawat menjadi sarana pembuka hijab doa kepada Allah. Yang ketiga, sebagai penenang hati. Dengan membaca solawat secara rutin akan menenangkan hati kita, menjauhkan keresahan dan kegelisahan, serta memberi kedamaian batin dalam menghadapi tantangan hidup. Manfaat ini disebutkan dalam berbagai sumber sebagai salah satu hikmah besar dari amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menjadi sumber syafaat kelak di hari kiamat. Bagi umat yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat
pertolongan dari Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat, yaitu pertolongan dan rahmat dari beliau untuk para pembacanya pada hari pembalasan kelak. Dalam kitab Al-Adiyat wal Al-Azkar karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, beliau mengutip keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Hakim dan Tirmizi, bahwa telinga yang terkadang berdenging merupakan dampak dari aktivitas ruh yang ada dalam badan. Bisa berupa bertemunya ruh orang tersebut dengan ruh yang lain, atau ruh tersebut mencium bau ruh yang lain. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa pandangan tentang telinga berdenging tidak hanya terbatas pada satu tafsir saja. Sebagian ulama memberi penjelasan bahwa ketika telinga berdenging, hal itu bisa menjadi pengingat bagi kita untuk segera mengingat Allah, memperbanyak zikir, dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu adalah respon yang dianjurkan untuk setiap keadaan yang tidak biasa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dalam tradisi keilmuan Islam, fenomena ini sering dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hal-hal kecil dalam sehari-hari pun membawa kita kembali kepada zikir dan ibadah yang konsisten. Lantas, apa arti di balik telinga yang berdenging serta apa yang harus kita lakukan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bila telinga kita berdenging, maka ada dua arti atau dua pertanda di balik kejadian tersebut. Arti yang pertama adalah anjuran untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat beriman, arti telinga berdenging sebelah kanan menurut Islam adalah kita dianjurkan untuk membaca salawat seperti yang tertuang dalam sebuah hadis. Jika telinga salah seorang di antara kalian berdenging, maka hendaknya ia mengingatku, Rasulullah SAW, membaca salawat kepadaku dan mengucapkan, Zakarallahu man zakarani bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sedangkan arti yang kedua adalah kita menjadi umat yang terpilih. Sahabat beriman, arti telinga berdenging yang kedua adalah sebagai pertanda bahwa Anda menjadi umat yang terpilih. Dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga itu berdenging hanya ketika datang berita baik kepada ruh, bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah menyebutkan orang, yaitu pemilik telinga yang berdenging tersebut, dengan kebaikan di Al-Mala'il A'la, majelis tertinggi di alam ruh. Sahabat beriman, lantas apa yang harus kita baca ketika telinga kita berdenging? Dikutip dari buku 300 doa dan zikir pilihan, bahwa kita sangat dianjurkan untuk membaca salawat berikut ini ketika telinga kita berdenging sebelah kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zakarallahu man zakarani bi khair. Tuhanku, berilah salawat dan kesejahteraan atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyebut dengan rahmat orang yang menyebutku dengan kebaikan. Adapun penjelasan lain tentang telinga berdenging dalam Islam adalah dianjurkan bagi orang-orang yang mengalami gejala telinga berdenging sebelah kanan untuk berdoa dan membaca sholawat. Hal ini dijelaskan bahwa nama mereka sedang disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab At-Taysir bin Sarah Al-Jami' As-Saghir. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya telinga itu berdenging ketika datang berita baik kepada ruh,
yaitu Rasulullah Muhammad SAW Al-Mustafa, telah menyebut orang tersebut pemilik telinga yang berdenging dengan kebaikan di Mala'il A'la, perkumpulan atau majelis tertinggi di alam ruh. Sedangkan dalam Al-Jami' As-Saghir, Imam Suyuti juga menjelaskan bahwa beliau mengatakan, jika berdenging telinga seseorang dari kalian, maka ingatlah aku dan berselawat atasku, dan katakan, zakarallahu man zakarani bi khair. Semoga Allah menyebut orang yang menyebutku dengan kebaikan. Namun, arti telinga berdenging dalam Islam sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan. Hadis yang mendukung hal ini bahkan disebut sebagai hadis yang lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Banyak ulama kontemporer menekankan bahwa gambaran-gambaran seperti ini lebih baik dijadikan sebagai pengingat untuk memperbanyak zikir dan sholawat secara umum, bukan sebagai dalil yang pasti tentang makna fisiologis telinga berdenging. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak harus menunggu sampai telinga kita berdenging. Akan lebih baik jika kita rutin mengamalkannya tanpa harus ada tanda yang muncul terlebih dahulu. Sebab bersolawat kepada Nabi memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, mendapat keberkahan berkali lipat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kali seorang membaca solawat kepadanya, Allah akan membalasnya dengan rahmat dan keberkahan yang berlipat. Bahkan derajatnya diangkat dan dosa-dosanya dihapus. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Termasuk di dalamnya dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, mempercepat dikabulkannya doa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa doa seorang hamba akan terhalang hingga ia bersolawat kepada Nabi terlebih dahulu, sehingga solawat menjadi sarana pembuka hijab doa kepada Allah. Yang ketiga, sebagai penenang hati. Dengan membaca solawat secara rutin akan menenangkan hati kita, menjauhkan keresahan dan kegelisahan, serta memberi kedamaian batin dalam menghadapi tantangan hidup. Manfaat ini disebutkan dalam berbagai sumber sebagai salah satu hikmah besar dari amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menjadi sumber syafaat kelak di hari kiamat. Bagi umat yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat, yaitu pertolongan dan rahmat dari beliau untuk para pembacanya pada hari pembalasan kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.